Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersua kembali di majelis ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Malam hari ini kita akan coba untuk membahas tentang adabu at-ta'am, ya, adab-adab yang perlu kita perhatikan saat kita sedang makan. Setelah kemarin kita sudah mempelajari tentang as-shayd, hal-hal yang berhubungan dengan perburuan. Kita terakhir bahas masalah itu, ya. Kita tutup pembahasan tentang kitabul atimah ini dengan membicarakan dan mempelajari tentang adab-adab makan. Nanti akan kita lanjutkan dengan kitabul asyribah, ya, kumpulan-kumpulan hukum yang berbicara tentang minuman. Ya, kita habiskan dulu makanannya, gokek ngombe, seperti itu. Dalam hal ini Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah ta'ala wa mata'ana bi tuli umri wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain mengatakan, adabut ta'ami katsiratun. Adab-adab saat makan itu jumlahnya lumayan banyak. Minha adabun qoblal akli, ada adab-adab sebelum kita makan, wa adabun alal akli, adab saat kita makan, wa adabun ba'dal akli, dan adab setelah makan. Dan yang unik, beliau ini walaupun dikenal sangat cukup fanatik dengan kesalafiannya, tapi di beberapa tempat beliau itu menukil pendapatnya Imam Ghazali. Padahal biasanya yang namanya salafi itu kayak anti banget dengan Imam Ghazali. Tapi ini menunjukkan satu sinyalemen yang cukup baik, ya, bagaimana bahwasanya Syekh Abdul Azim Badawi itu cukup munsif. Munsif itu cukup objektif begitu, ya, memandang pendapat seseorang, apalagi statusnya adalah sebagai seorang ulama. Tidak memilih-milih ini dari kelompok saya saja, enggak. Tapi beliau mengambil dari setiap orang, apalagi kalau tatarannya itu masih dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu, ya, maka dia bisa diambil perkataannya jika memang baik. Dan tidak ada orang kalau dalam ilmu fikih, ilmu usul fikih yang menafikan peran dari Imam Ghazali. Semua orang mengakui, ya. Bahkan sebagian mengatakan bahwasanya Al-Mustasfa, kitab usul fikih beliau yang beliau tulis itu merupakan satu langkah baru dalam mengkristalkan ilmu usul fikih setelah ditulis pertama kali oleh Imam Syafi'i. Kayak begitu. Artinya orang kalau terus kemudian membicarakan Imam Ghazali, itu tidak mungkin bisa ditutupi bagaimana peran beliau, bagaimana sumbangsi beliau terhadap agama ini. Ya, bahkan kitab yang terus kemudian banyak diperdebatkan, yaitu Ihya Ulumuddin, itu di sini beliau nukil. Ya, saking apanya memang di situ banyak faidah-faidah yang bisa kita jadikan sebagai satu panduan hidup. Meskipun di dalamnya tentu sebagai karya manusia biasa, ya, tidak menafikan ya ada kekurangan. Contoh penggunaan hadis-hadis yang mungkin dianggap oleh sebagian ulama tidak terlalu kuat begitu, ya. Nah, itu saya kira hal yang cukup lazim lah dalam sebuah tulisan. Karena saya sudah mengalami terpaksa menggunakan hadis-hadis yang statusnya ya dhaif. Tapi indah ba'dil ulama, sedangkan ulama-ulama yang lain mengatakan tidak dhaif. Artinya dhaif atau tidak itu kan masalah ijtihad. Pandangan subjektif dari peneliti hadis itu memandang apakah hadis ini layak atau tidak. Kayak begitu. Lalu kita lanjutkan, wa amma adabu ma qoblal akli, adapun adab-adab sebelum makan. Nah, ini
makan. Yang pertama, an yastatiba ta'amahu wa syarabahu bi an ya'uddahuma minal halali thayyib al khali minal harami wasyubhat. Hendaknya dia menjadikan makanannya itu baik. Maksudnya bagaimana? Bi an ya'uddahuma minal halali thayyib, dengan menyiapkan, menganggap makanan itu dari perkara-perkara yang halal dan thayyib. Nah, ini dua istilah yang mungkin kita coba sekali lagi jelaskan. Halal itu ada dua jenisnya ya. Ada dua sudut pandangnya, halal secara zat dan halal dalam cara mendapatkan. Itu halal. Sedangkan thayyib ini lebih kepada apakah makanan itu dia memiliki manfaat untuk tubuh kita atau justru membahayakan tubuh kita. Ya. Nah, jadi thayyib itu lebih kepada manfaat, halal itu kepada zatnya sendiri maupun cara memperolehnya itu. Yang kemarin kita sebutkan, orang kalau punya diabetes, ya habis isya kok jek mangan sego, maka itu tidak thayyib. Ya, itu tidak thayyib meskipun halal. Kayak begitu. Orang punya hipertensi, darah tinggi, kok senengane mangan gurih-gurih terus, itu tidak thayyib. Halal tapi tidak thayyib. Ya, seperti itu. Nah, kita itu diminta oleh beliau berdasarkan ayat yang nanti akan beliau nukil untuk menyiapkan makanan kita dan kemudian menghidangkan makanan-makanan yang halal dan juga thayyib. Al-khali, yang terlepas minal harami wasyubhat, dari perkara-perkara haram dan syubhat. Ini yang mungkin bagi sebagian orang cukup berat ya, meninggalkan perkara haram dan syubhat ini. Yang menarik kemarin begini. Saya di WA oleh salah seorang pengusaha, dia ditawari untuk ekspor bekicot. Tapi sebelum ekspor dia itu tanya dulu, iki bekicot iki halal temenan tegak? Ditakok dulu. Ya sampean takok aku ya termasuk orang yang tidak makan bekicot. Begitu. Iya sih, aku ape tak ekspor kok yo awang-awangan mergo hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Akhirnya wis tak anggap subhat aja terus gak sido aku. Loh, padahal ini nilainya ekspor. Ekspor itu bayare nek gak dolar, euro, yen loh. Yen apa yuan. Mata uang Cina itu. Tapi beliau sampai hari ini nggak berani ekspor karena memang masih merasa bekicot itu makanan yang sudah. Jarang-jarang ada pengusaha yang ini. Biasanya kan gak aku baik kok sing mangan. Begitu kan. Jadi kan sama dengan sampean tinggal di luar negeri, buka toko dodolan khomer, barek babi, sampean nggak melu mangan. Aku kan nggak melu mangan, dan semuanya sudah saya kasih tahu, orang Islam nggak boleh datang ke sini. Ini hanya khusus untuk orang-orang non Muslim. Itu kan masuk dalam perkara yang syubhat juga. Ya, makanya mbok aku sampai sekarang belum mengiyakan loh. Padahal potensinya besar dan dia juga sudah mendapatkan supplier. Ya, tak takut itu kondisi. Ada dari luar Pulau Jawa pokoknya sudah dapat, siap insya Allah. Sekarang tekan kontrak begitu ya. Tapi, yo aku jadi awang-awangin no. Makanya aku takut sampeyan jadi ini. Setelah tak samperin ke rumahnya juga, masya Allah. Jadi perkara yang subhat itu memang apa ya? Remang-remang sih. Orang itu terus kemudian tidak jelas hukumnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jadi kita diminta untuk makan yang baik-baik lah. Wa thayyibu huwal halalul ladzi laisa bimustaqdzarin wala mustaqbath. Di sini beliau memberikan satu definisi apa sih makanan yang thayyib itu. Beliau mengatakan huwal halal, yaitu makanan yang sudah dipastikan halalnya. Alladzi laisa bimustaqdzar wala mustaqbath, yang tidak jorok dan tidak jijik, tidak menjijikkan. Dan orang panganan-panganan halal sih. Ya mungkin kalau misalkan kita boleh bagi teman-teman yang menganggap bekicot itu katakan halal ya, tapi kan dia makanan yang yoneka mustaqdzar ya mustaqbath gitu. Ya dekat, yes. Anggapannya yang tidak memakan loh, itu kan binatang-binatang yang cukup menjijikkan. Gitu. Akhirnya sebagian orang ya tidak makan karena faktor itu. Ya, saya dulu cilian ya jenenge wong blimbing yo, mangan bae. Ya mungkin sampeyan sing brondong yo mangan bae. Sedaya yo mangan bae. Wong akeh sing dodol loh. Ya kan ono sate bekicot, ono oseng-oseng bekicot apa maneh.
Kuwabe. Barang wis ngerti, apalagi setelah menikah, nggak berani saya menghormati istri. Karena istri memang bukan orang yang memakan begitu, karena menganggap itu haram. Nah, karena istri lahir dan besar di lingkungan Syafi'iyah, orang-orang Syafi'iyah, ya, sehingga ya enggak, sampai sekarang nggak pernah makan. Ya, bahkan mendelok ono uang dodolan begitu merasa gigu gitu, gigu seperti itu. Ya, ya sudah, saya tidak samakan seperti itu. Yang kedua, wa aniyan wiya, jadi memastikan makanan yang sampeyan pangan itu halal dan thayyib. Memastikan dulu. Kalau di kita ya insya Allah semuanya halal, semuanya ya. Kalau thayyib belum tentu ya, belum tentu halal insya Allah ya. Cuman status kehalalan ini sebagaimana yang sudah kemarin kita sampaikan, dan tadi juga alhamdulillah sudah kita coba sondingkan di mana di Ar-Rayyan tentang mekanisme jaminan makanan halal buat masyarakat itu. Mudah-mudahan nanti kita sudah menyampaikan. Di situ ada tokoh masyarakat, di situ sebagian juga tokoh agama kita suarakan, dan mudah-mudahan nanti ada tindakan berlanjut seperti itu. Kemudian yang kedua, an yanwiya bi aklihi wa syurbihi at-taqwiyata ala ibadatillah. Hendaknya dia mau meniatkan dengan makanannya dan minumannya itu agar kuat dalam beribadah. Ya, jadi makan itu niatnya gak sekedar mangan tok, tapi bismillah tak mangan cah bar aku kuat sholat, bar aku kuat ngaji. Engko nek aku gak mangan, wah pas wayahe sholat wetengku kerucuk-rucuk, wah mateng aku. Apa maneh ini Masjid Asyukur itu kadang kala asline kau kencenge pol-polan misalnya. Metu-metu lah aku masuk angin gak karuan kabeh. Misalnya seperti itu. Ya, apalagi wis ono asine kipase di akakno sisan. Wah, dobel iku masyaallah. Kaya urip nang kutub utara. Wus. Masyaallah. Metu pucet wajahe. Ya. Nah, ini biar tidak menjadi seperti itu, mangan se'ai. Ya, seperti itu. Liyuthaba ala ma akalahu wa syaribahu, agar nanti dia mendapatkan pahala dari apa yang dia makan dan apa yang dia minum. Jadi niatnya itu ibadah. Jadi semua kebiasaan kita yang baik-baik lah ya, atau yang normal-normal, standar-standar, itu bisa bernilai ibadah kalau terus kemudian kita niatkan untuk beribadah. Dan dia nanti akan mendapatkan jaminan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal mubahu yasiru bi husnin niyah, maka perkara yang mubah itu bisa menjadi bi husnin niyah, dengan niat yang baik, taatan, sebuah ketaatan. Jadi kebiasaan sampean apa wae lah, kerja, mangan, turu, itu kan kebiasaan kabeh. Kalau sampean kerjakan dengan niat yang baik, maka itu akan bisa menjadi sebuah ketaatan. Yuthabu alaiha al-muslimu, di mana seorang muslim itu akan diberi pahala ketika melakukan itu. Nah, dan ini merupakan salah satu keistimewaannya umat Islam. Bahkan kebiasaan pun nek diniatkan untuk ibadah, dia bisa mendapatkan pahala. Fal muslim, maka seorang muslim idealnya yang duru ila ta'ami wasyarab, melihat makanan dan minuman itu bi'tibarihima wasilatan ila ghairihima, hanya sekedar wasilah untuk menggapai sesuatu yang lain. Apa itu? Ganjaran pahala dari Allah. La ghayatan maksudatan lidzatiha, bukan tujuan utama orang itu makan. Jadi kita makan bukan karena kita pengen makan, bukan karena kita sekedar lapar, tapi ada sesuatu hal lain yang bersifat ukhrawi. Visinya itu adalah kehidupan setelah kematian saat melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Dan ini keren. Tapi tidak semuanya yo bisa, dan tidak semuanya eling. Awak dhewe ya kadang mangan ya sekedar mangan tok. Karena memang sudah kebiasaan. Selali niat apa wis pancane lesu ngono bae. Gak niat ibadah, gak niat apa-apa. Makanya sebenarnya ini perlu dibiasakan ya, dipupuk makan kebiasaan itu agar bisa menjadi suatu ibadah. Seperti itu. Fahuwa ya'kulu wa yashrabu, dia makan dan dia minum min ajlil muhafadzati ala salamati badanihi, untuk menjaga keselamatan dan kesehatan tubuhnya. Alladzi bihi yumkinuhu an ya'budallaha ta'ala. Dengan dia sehat, dengan dia selamat, dia bisa beribadah kepada Allah dengan lebih baik. Nah, seperti itu. Itu niat yang paling standar agar kita nanti aktivitas-aktivitasnya itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaisa huwa ya'kulu lidzatil akli wasyurbi. Dia makan dan dia minum bukan karena sekedar ingin makan dan minum. Walidza fahuwa lam yaju, walidza fahuwa law lam yaju lam yakul. Oleh sebab itulah dia kalau tidak lapar ya tidak perlu makan. Walau lam ya'tas lam yashrab, kalau tidak haus ya tidak minum.
Bos, meskipun ya tidak harus seperti itu juga ya. Kadang-kala misalkan gini, sampeyan warak, tapi sampeyan diundang uang, diundang uang, gawe mangan-mangan. Sampeyan pangan tak gak? Nah, ketika sampeyan akhirnya kok memakan makanan itu, niati, saya niat tiba kepada Kanjeng Nabi menghormati tuan rumah. Nah, menghormati tuan rumah mergo niati sampeyan tiba, itu kan bernilai ganjaran. Seperti itu, ya. Tapi yuk mangane ojo terlalu akeh, engko tambah wayahe salat ngantuk, wayahe ngaji ngantuk, wayahe berbuat apik ngantuk. Jadi bisa nanti sampeyan terus kemudian pakai model seperti itu. Jadi ingat ya, ini butuh pembiasaan ya, termasuk untuk saya juga. Nek wayahe mangan iku ya kudune diniati gawe ibadah. Bar awak dhewe iki kuat ketika menjalankan berbagai macam rangkaian ibadah. Kemudian yang ketiga, sebelum kita makan, an yaghsila yadayhi qoblal akli in kana bihi ma'adha, hendaknya mencuci kedua tangan kita sebelum makan, apalagi kalau tangannya itu kotor. Aulam yata'akat min nadhafatihima, atau kita tidak yakin kalau tangan kita itu bersih. Ya, nek iki wis gak usah nganggo dalil ya. Sampeyan golek ini dene kalau dalil koyo ya, ini kan faktor kesehatan itu tadi, dan faktor kesehatan itu kan bagian dari ketoyiban. Memastikan bahwasanya makanan yang kita konsumsi ini toyib. Masalahnya nek panganane wis toyib, wis halal, wapi, tapi tangan awak dhewe iki kotor yo gak toyib maneh iku. Pasti akan menimbulkan rasa jijik, jorok, gak kolu, gak apa? Gigulah. Nah, istilahnya seperti itu. Gak perlu dalil. Ya, ana sampeyan takok dalil. Kalau ana dalile, kudu apa? Cuci tangan iku apa basa Jawane? Iji, kudu iji. Saiki gak ono. Kemudian yang nomor 4, an yadha'a ta'amahu ala sufratin fawqal ardi la ala ma'idatin. Ini yang menarik. Kita itu salah satu hal yang mungkin perlu kita biasakan, makan itu di atas sufroh, bukan di atas meja makan. Jadi uang mangan itu melantai. Ya, melantai. Ya, melantai terus kemudian nganggo nampan dipangan bareng. Nek sekarang nganggo nampan repot kabeh, nganggo tambah iso-iso barang, nganggo plastik khusus. Nah, kalau orang Arab di Saudi itu namanya sufro, jadi ada plastik gulungan itu. Jadi khusus untuk makan. Jadi kalau mau makan ditarik, dipreteli koyok plastik sing sampean gawe fotokopi bungkus apa fotokopian lho. Nah, gitu. Terus kemudian dijeber kayak gini, segone tumpukno kabeh. Terus kemudian lawuhe tumpukno kabeh. Wis mangan bareng-bareng. Seperti itu. Ya, tapi di zaman sekarang kayak wis gak usum yang seperti ini. Ya. Itu menggunakan sufroh, ya, sebagian adabnya seperti itu. La ala maidah. Idhuwal akrobu ila tawadhu. Karena apa? Makan dengan menggunakan sufroh itu lebih dekat kepada kerendahan hati. Nek mangan nang dhuwur iku kan meja makan ngono yo, barek lungguh, masya Allah. Ya, terkesan gimana begitu ya. Walaupun tidak haram ya, ini bukan perkara yang halal atau haram, tapi ini adalah adab saja. Ya, adab itu di atas hukum. Ya, adab itu di atas hukum. Yang sering kita sampaikan lah, sampeyan sholat itu oleh atau anto asli ini. Tapi itu kan hukum. Adabnya, yo nganggo kaos kudune, yo nganggo peci kudune. Nek iso yo sarungan, nek iso yo kelambinan kuku, seperti itu. Walaupun hukumnya boleh, tapi kan tidak beradab. Nah, ini kita membicarakan adab. Liqauli Anas, berdasarkan sabda dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ma'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukur rujah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah makan di atas meja maupun di atas piring. Ya, jadi ya maksudnya di atas piring ku mangan dewe ngono lho maksudnya. Ya, enggak pernah. Wa qala Abu Hamidin Al-Ghazali, wa'lam, Imam Ghazali mengatakan anna wa in qulna al-aqlu ala sufrati aula, ketahuilah meskipun kita mengatakan bahwasanya makan di atas sufrah, nampan dan lain sebagainya itu lebih utama, falasna naqul, tapi kita tidak pernah mengatakan al-aqlu alal maidati manhiyun anhu nahya karahatin au tahrim, bahwasanya makan di atas meja makan itu termasuk perkara yang dilarang sampai pada tahap makruh atau haram. Kita tidak pernah mengatakan itu. Ya, idlam yathbut fihi nahyun, karena memang tidak ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tidak ada larangan, maka kita kembalikan kepada al-bara'atul asliyah, bahwasanya hukum segala sesuatu itu asalnya adalah boleh, bahkan netral hukum aslinya, kayak begitu. Cuman kita lebih senang aja makan dengan menggunakan sufroh, ya, makan di bawah lesehan, kalau bisa makan bareng.
pengen kita menerapkan itu lagi, cuman golek sufroh di sini koyoke durung ono sing dodol. Ya. Ono. Pakai daun pisang. Iya, kalau orang dulu pakai daun pisang. Cuman godhong gedangnya golek ning ndi kadang-kala ya bingung. Ya. Nek sampean golek ning sebelah omahku koyoke akeh. Tapi wong blimbing golek ning. Seperti itu ya. Ya kalau dulu memang memakai godhong gedang. Bahkan sampai hari ini kalau di desa-desa itu masih sering model tanjakan yang seperti itu, daun pisang dari sini sampai situ gitu ya. Nah, terus kemudian dikasih lauk, duduk berhadap-hadapan, itu kan enak, barek ngobrol, barek iki, barek takok kabar dan lain sebagainya, masya Allah. Serawung begitu loh. Timbang barek, mari mari ngaji, dikei piring, dewe-dewe, ya podo-podo ngobrol sih, cuman kan mangane dewe. Nah, seperti itu. Terkesan engko nek wis mari langsung ditinggal. Nek ada orang kalau makan pakai sufroh bareng-bareng, itu selama temannya belum selesai, itu dianjurkan untuk tidak berdiri dulu, walaupun dia wis kenyang. Nemani di situ. Saya pernah dikritik sama salah satu teman dari Saudi, bukan dikritik, dikasih tahu. Jadi kita makan di sufroh, saya udah kenyang, nggak kuat. Uang nampan gawat dia nak mau di garap wong papat sih. Sampeyan bayang nampan gawat dia gitu, digarap wong papat wan. Awak dhewe gak iki wong wetenge cek weteng wong Indonesia. Ya kan? Aku wis mari, aku iki apik ijik gitu loh. Dicekeli tangan. Apa nanti? Aku wis mari, aku tak ijik sih. Ojo ngono. Ning Arab iku adape nek koncone durung mari, ojo melayu dhisik. Ya, ojo ijik dhisik. Nah, itu nanti tidak dianggap tidak menghormati, apalagi tuan rumah yang memberi makan. Oh gitu ya, oke. Akhirnya nunggu mana ngono ku yo tego tangannya gretel mana. Tapi mosok lu gotok gak mangan kan gak enak. Akhirnya yo makan. Wis warek-warek ya wis. Dan di sana itu yang kalau lucu makan malam itu rata-rata di atas jam 9. Kadang mari isak ngono ku yo ngobrol, ikut sampai jam 11. Jam 11, kayak digawa nang restoran, mana? Makan malamnya, wis bau wengi-wengi. Tapi alhamdulillah yo, makanannya di sana kan sehat ya. Masaknya pakai minyak zaitun, terus sehat lah. Kalau di sini kan makanannya enggak. Yes, bukan saya menjelek-jelekan ya, tapi memang makanannya di sini komposisinya yang kurang tepat. Nek kono lho, bengi-bengi jam 11, mangan sikange wedhus, sikang siji. Iku kadang-kala mau wong telu, mau wong papat. Lho ngono ku yo mari mangan yo biasa ae, gak ono ngelu-ngelu, gak ono hipertensi, gak ono kolesterol, biasa ae. Karena apa? Memang cara masaknya bisa. Ya kan? Nah ning kene nek ono sikang wedhus dimasak nganggo santen. Nek gak nganggo santen, nganggo kecap. Nek gak nganggo kecap, nganggo bumbu kacang. Nah ini kan kolaborasi yang mematikan. Kolaborasi yang mematikan seperti itu. Jadi ndak ono ceritane jare ini dokter-dokter ndak ono ceritane wedhus iku nggarai kolesterol. Saya nggarai kolesterol duduk wedhuse, tapi santene, bumbu kacange. Seperti itu. Jadi bukan nggak haram ya makan di atas meja ya. Nah, kita kalau pergi ke luar negeri itu kan biasanya dijamu sama dubes ya. Nah, kalau ketemu sama Pak Dubes, yo makanya kudu di atas meja. Masa Pak Dubes diajak mangan bareng sufro kan koyo piye. Karena di jamuan-jamuan dengan orang-orang penting itu kadang kita juga harus punya table manner. Nah, makanya sebelum kita keluar itu biasanya kita belajar table manner dhisik. Nek mangan punggung ojo nempel gegere kursi, ya kan? Terus kemudian nek mangan itu tangan sing bergerak duduk, bukan kepala yang bergerak, nggak ngene tapi ngene. Nah. Dan usahakan sendok nek ketemu piring, ojo ono suarane. Gak oleh tingkrit. Wes apa bae? Kadang-kadang gitu. Awak dhewe biasa muluk kok di. Nek mangan setik iku kudu piye? Ya, ngirise kudu nganggo tangan terus kemudian dicolok barek garbu dipangan. Nah, nek ratu Islami saiki mari ngono kan gak oleh mangan nganggo tangan kiwa. Ah, pesone didekek terus garbune dipindah tangan ki dipangan. Seperti itu. Aneh-aneh. Kemudian yang nomor 5, aniya jelisa mutawadhi'an, kudune kita itu ketika duduk dengan mutawadhi. Mutawadhi itu rendah hati. Biar gimana ceritanya?
bi an yajthuwa ala rukbatayhi wa yajlisa ala dhahri qadamaihi. Ya, au an yansiba rijlahul yumna wa yajlisa alal yusra. Nah, jadi ini cara mutawadhi ketika kita makan itu ada dua di sini. Yang pertama adalah an yajthuwa ala rukbatayhi wa yajlisa ala dhahri qadamaihi. Seperti saat kita itu sedang duduk di antara dua sujud. Ya, jadi sikil tengen mbek kiwa itu dijadikan sebagai bantalan. Ya, dijadikan sebagai bantalan, yes, sama ngerti lah. Terus kemudian kita makan. Atau cara yang kedua, anyan sibari jelahul yusra, waya jelisu alal anyan sibari jelahul yumna, waya jelisa alal yusra. Jadi sikil tengen iku ngadeg, lalu sing sikil kiwa digawe bantalan. Jadi caranya itu bisa seperti ini. Nah, bisa seperti ini, makan, atau bisa seperti ini. Nah, mangan. Ya, kalau ini kan konsepnya kita makan di atas sufroh ya, kita makan di atas sufroh. Nek, engko sampean mangan, nek meja makan ya cocok yo ngono rek. Dianggap warung ah. Nek warung kan metanggring. Seperti itu. Ya, itu kan kasusnya kalau kita makannya pakai sufroh. Pun kalau kita makan di lantai dan nggak pakai sufroh, ya enggak begitu juga. Ya mungkin kita duduk silo ngono ae. Ya, jadi kasus yang diceritakan oleh Syekh Abdul Adzim Badawi ini adalah ketika makannya bareng-bareng di atas sufroh, ya. Kama kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajli, sebagaimana dulu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk. Ya, ketika beliau makan di atas sufroh itu beliau duduk. Wali qaulihi, dan juga berdasarkan dawuh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ana abdun, aku iki yo kawulane Gusti Allah. Aku lu kama yaqulul abdu, aku mangan yo kaya wong-wong kuwi mangan. Wa ajlisu kama yajlisul abdu, aku lungguh yo kaya wong-wong lungguh. Bukan berarti saya ini nabi kemudian makannya di atas kursi dewe. Sedangkan yang lain seperti budak-budak hamba-hamba. Makanya piye yo kadang-kala orang itu apa ya istilahnya ya, aneh aja lah bahasa yang dipilih ya, aneh. Maksudnya begini, di beberapa video yang kita lihat lah ya di media sosial ya, ketika ziarah ke kubur ya kan, sampai di pintu gerbangnya DE langsung lungguh, terus kemudian melaku bareng lungguh. Kenapa kok seperti itu? Yo takziman li sohibi hadzal qabr, sebagai bentuk penghormatan kepada siapa? Penghuni kuburan ini. Sampai ada di masjid ngono apa gak? Masjid, melbu masjid, lungguh, lalu neng sof jalan balik lungguh ngono gak? Loh, lha apa? Loh, sing sampean petuke ke Gusti Allah loh. Wah, gitu. Kan gak pernah ya. Ya, lebih mulia mana Allah sama penghuni kubur itu? Ya, lebih mulia Allah. Yang kedua, wes nggak usah Allah lah di masjid. Sampean nek ziarah Kanjeng Nabi apa kaya ngono? Nggak mungkin. Tapi kenapa kok sampai seperti itu? Pun dengan manusia. Ya kan? Pun dengan manusia. Bareng orang yang katakanlah dianggap tokoh agama begitu ya. Iku masya Allah. Ambung tangan, ulak-walik. Iya kan? Bahkan ketika mau ke situ, dia harus jalan sambil duduk. Sampeyan ngono kok mbek wong tuamu ngono apa gak? Kadang aneh. Ya, sampeyan mbek gurune sampeyan sing liya masuk koyo ngono. Aneh. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita semuanya, mangan, yo bareng-bareng bareng para sahabat yang lain, lesehan yo lesehan, nganggo sufro yang nganggo sufro. Gak terus kemudian Nabi metangkring dhewean nang dhuwur kursi, nang dhuwur singgasana, gak seperti itu. Nah, contoh yang seperti ini harusnya dicontoh, diambil teladannya oleh para tokoh agama, gitu loh. Jadi tidak terus kemudian membuat dirinya itu merasa wah sendiri, perlu layak untuk dikultuskan, udah ya. Sehingga dia seperti seolah-olah berbeda dengan dia. Rasulullah sampai mengatakan ajlisu kama yajlisul abd. Loh, aku lungguh, ya padha barek sampeyan kabeh iki lungguh. Ya, makanya kalau ini terlepas dari hukumnya, kalau ini kita berbicara kenyamanan. Nek saya senang nyaman, nek misalnya ngaji itu modelnya seperti ini. Saya duduk sejajar dengan yang mendengarkan. Nah, ya kan? Tapi nek misalnya pengajian kok awak dhewe dikongkon lungguh nang dhuwur kursi dhewe metangkring, ngono. Kayak piye ngono rasane. Ya, semending gini. Ya, walaupun ada mejanya, tetap ada mejanya, cuman kan lebih nyaman saja. Ya, seperti itu.
Itu yang nomor 5. Yang nomor 6, an yardha bil maujudi minat ta'am. Hendaknya dia ridho dengan apa saja yang disuguhkan berupa makanan itu. Suguhane opo wis? Halah bleb-bleb ae. Wa alla yaibahu. Syukur-syukur, ojo sampai ngenyek panganan. Ya, jangan sampai. Nah, sampai hari ini, saya sering mengatakan ini, sampai hari ini. Wa alla yaibahu, jangan sampai menghina makanan itu. Walakin in ajabahu akal, nek sampeyan seneng, yo panganan. Wa illam yu'jibhu tarok, nek sampeyan gak seneng, wis tinggal ngono bae. Wis gak usah kaken komentar, sampeyan duduk juri MasterChef kok. Ya, kecuali kalau memang sampeyan pengen memberikan masukan ya. Misalnya sampeyan dimasakno bojone sampeyan. Kok kasinen? Ya cukup sampeyan. Dik, sampeyan iki lagi pengen opo tah kok uwas ini koyo ngene. Wis gitu saja. Ya, enggak perlu terus kemudian panganan opo tah, wah sini koyo ngene iki. Itu beda kan? Ya, itu beda. Satunya itu bernada kritik yang membangun positif, satunya bernada mengenyek, ya kan? Nah, mengenyek panganan itu. Jangan sampai. Liqauli Abi Hurairah, berdasarkan cerita dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Kanjeng Nabi itu tidak pernah menghina makanan. Ya, karena idzastahahu akalahu, nek beliau itu lagi berkeinginan untuk makan, maka beliau makan. Wa illa, nek beliau tidak selera, maka ya udah dimakan sama beliau. Semudah itu. Ya, semudah itu. Nek sampeyan dimasakno kok dipangan gak enak, wis sampeyan metu. Tapi ojo sekedar metu. Untuk ono panganan tekan jopo, dik ganti dik. Seperti itu. Yo ngambek-ngambek kemungkinan. Oh, semangat anak kok cukup tuku jajan yang jopo lho. Yo ngambek. Kemudian yang terakhir, adab yang perlu kita perhatikan sebelum makan adalah an yastami'a ahlul baiti ala ta'am. Ini juga penting. Kalau bisa makan itu dilakukan bareng-bareng. Ahlul bait, anggota keluarga semuanya kumpul jadi satu, makan di atas sufroh itu tadi. Ya, lima sabaqo min qaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istami'u ala ta'amikum, berkumpullah kalian untuk makan, wadhkuru ismallahi ta'ala alaihi, lalu bacalah nama Allah, bismillah, yubarik lakum fihi, insyaallah makanan itu akan penuh dengan keberkahan. Ya, jenenge barokah panganan itu insyaallah bisa menjadikan kita lebih semangat untuk beribadah kepada Allah. Dan ini salah satu kebiasaan yang sudah kita tinggalkan. Ya, pertama kita meninggalkan kebiasaan makan di atas sufroh, kemudian mangan di atas piring gantinya, ya kan. Yang kedua, kita juga sudah mulai tidak biasa untuk satu keluarga ngumpul mangan bareng-bareng. Wes gak usah di atas sufroh lah, nganggo piring dewe-dewe gak apa-apa, sing penting bareng. Itu udah juara. Ya, mungkin kalau kita tanya terakhir kali kapan? Macam-macam jawabannya. Mau tak? Wah, bagus itu. Kapan ya? Itu sih api. Ya, kan sekarang begitu kan. Apalagi untuk masyarakat tataran orang masyarakat Jawa ya, yang sangat paternalistik sekali ya. Bapak nek gak mangan dhisik, iku anak-anake gak oleh mangan. Nah, ini apa ya? Bahkan ojo sampai bapak nih sampeyan mari mangan. Ojo sampai sampeyan mangan. Maka makan itu ya sendiri-sendiri. Nah, salah satu adatnya orang Jawa kan seperti itu. Nggak ngerti nih sampean biaya. Tapi ada sebagian masyarakat Jawa yang masih seperti itu. Enggak, kalau kita ya ayo makan bareng. Ya. Jadi tidak perlu terus kemudian orang tua dulu, anak dulu, ya. Masalahnya kalau di Jawa itu ada model seperti itu, kalau di perkotaan itu sibuk dewe-dewe. Anak sing siji mangan jam siji, anak sing nomor loro kayak teko sekolah jam loro, mangan dewe. Itu yang ya kadang-kala menjadi satu problem tersendiri. Makanya nih bisa yuk ada satu momen lah, misalnya minimal satu hari satu kali misalnya orang itu bisa kumpul, terutama makan malam misalnya, barek tako kira-kira piye sekolahnya, kira-kira piye kerjaane, kira-kira piye, utawa nek gak yuk isu pas wayahe sarapan sadurunge berangkat apa wae agendae hari ini, ya sekarang ngobrol iso. Ya, dan satu lagi hal yang cukup mengganggu untuk proses makan kita saat ini adalah nek gak HP, TV. Rata-rata wong mangan bareng-bareng, tapi matane nang TV utawa nang HP. Jadi wong yo mangan dhewe-dhewe asli nih. Ya, apalagi kalau piringnya sendiri-sendiri kan. Nah, coba kalau pakai sufroh, sampean barek nonton TV utawa nyekel HP, kok siap-siap panganane sama entek. Loh, endi nggonku iki? Wis dientekno kanca-kancane dhewe. Seperti itu. Ya, engko berarti engko Mas juga. Nih awak dhewe pengen mangan-mangan, nggo sufroh Mas.
royokan. Gak sedia apa kertas, minyak wis gak sedia. Sedia tampan. Wis ayo dikroyok wong akeh. Ini nampane cilik ya berarti sedia akeh ngono. Ya ini sampeyan pengen, ini pengen wis ribet kabeh ta Pak. Wis monggo. Cuman mungkin kadang sesekali kita butuh mengembalikan nuansa-nuansa yang seperti itu. Ya, mungkin asyukur engko nek pameri pengajian malam Kamis wis gak sedia piring-piringan wis. Ayo nampane sing gawedhe. Tanjak wong, sak nampan pirang wong. Apa menune bakso? Saya kira itu dulu ya, adab sebelum makan. Nanti kita lanjutkan adab-adab saat makan dan adab-adab setelah makan. Masih lumayan akeh kok. Tak apa-apa, saya yang penting sedikit tapi bisa dipraktekkan kan lebih baik. Mudah-mudahan bisa kita pengingat lah. Saya kira kita sudah ngerti kabeh lah. Ya, tinggal nanti prakteknya seperti apa. Mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya wallahu taala alam bisawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.